Jadi ini hanya kepentingan menggunakan agama itu kuda politik mau dimanfaatin. Tentunya apa? Untuk melawan kelompok-kelompok yang benar aja. Kelompok yang benar ya. Karena begini, kalau seorang pemimpin tuh kalau sudah punya kinerja baik, dia nggak perlu lagi bertopeng agama. Di situ Amin Rais secara enaknya, saya akan mengusung politik identitas. Ya, bahkan digunakan, disebut statement itu sama Pak Ridho itu, ketuanya. Kita akan masuk dari masjid ke masjid, dari ini ke sini, semua ini kan itu kan sudah jahat. Aturan aja nggak boleh kan. Aturan negara sudah dibuat, jadi mau menantang mentang-mentang mayoritas. Ini nggak etis lah. Saya mau bilang Amin Rais itu bukan tokoh reformasi, justru tokoh yang merusak NKRI. Nggak ada habis-habisnya. Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo Publikans, dimanapun berada, ketemu lagi hari ini dengan saya Iskandar Sitompul. Kita akan membahas tentang adanya politik-politik identitas yang sedang ramai, sedang hangat antara Bawaslu dengan pendiri partai dan juga lain-lain pengamat lain. Tentunya ini perlu kita edukasi kepada seluruh masyarakat tentang identitas, khususnya di sini Partai Umat, di mana Dewan Suruhnya Pak Amin Rais dan juga Ketua Umumnya Pak Ridho. Masalah ini tentunya dibahas harus dengan hati-hati dan hati panas kepala dingin. Saya sudah mengundang tamu kehormatan saya, Habib Kribo. Apa kabar Pak Habib? Baik, terima kasih Pak Habib. Alhamdullah. Terima kasih sekali Pak Habib mau datang karena saya terima kasih juga. Saya jujur aja nih Pak Habib. Saya udah mau angkat ini berapa hari yang lalu, cuman narasumbernya ini harus tepat. Kalau nggak tepat ini nanti jadi babaliut semua nih kata orang Sunda nih. Jadi begini Pak Habib, jadi ke poin aja. Pak Habib sehat ya tapi ya? Sehat ya? Alhamdullah. Oke Pak Habib. Kita akan bincang-bincang mungkin 10-15 menit Pak Habib. Ini Partai Umat kemarin dia musyawarah nasional di Pondok Gede. Di situ mengatakan dengan tegas Ketua Umumnya Pak Ridho itu. Di situ ada Pak Amin Rais, di situ ada juga Pak Anies Baswedan bahwa kami akan melaksanakan politik identitas. Nah, banyak pengamat sudah gelisah, partai-partai lain juga gelisah, bahkan Bawaslu gelisah diadakan peneguran tapi baru lisan. Bagaimana menurut Pak Habib identitas ini, karena pernah kejadian tahun 2017? Oke, terima kasih. Emang negeri ini jadi gempa bumi tentang agama ini semenjak Pilkada kemarin DKI 2017 yang itu diusung oleh Anies karena dia hanya semata ingin menjegal Ahok yang syarat prestasi, dia menggunakan itu. Kebetulan Ahok kan etnis minoritas dan agama minoritas. Inilah dikapitalisasi untuk semata menjegalkan. Sebenarnya nggak ada dalam Islam itu orang menggunakan politik identitas itu dilegalkan, nggak ada. Yaitu kemarin kita lihat seperti deklarasi Partai Umat yang untuk mencalonkan Anies. Segitunya Amin Rais masih mau berambisi cari kekuasaan. Yang semestinya dia tuh harus sadar diri lah. Udah bau tanah lah. Nggak lama lagi almarhum. Apa sih? Mau cari kekuasaan lagi, ingin memecah belah bangsa ini, menggunakan politik identitas. Kenapa nggak menggunakan politik Pancasila? Kan kita ini sudah, negeri ini dinaungi ada lebih dari satu agama. Jangan kita benturkan lah. Hancur negeri ini kalau digesek-gesek terus, diseret-seret nih isu Islam. Kebetulan karena di sini mayoritas Islam aja. Coba kalau di negara non Muslim minoritas, nggak mungkin dia bicara politik identitas. Jadi ini hanya kepentingan menggunakan agama itu kuda politik mau dimanfaatin. Tentunya apa? Untuk melawan kelompok-kelompok yang benar aja. Kelompok yang benar ya. Karena begini, kalau seorang pemimpin itu kalau sudah punya kinerja baik, dia nggak perlu lagi bertopeng agama. Nggak perlu lagi bertopeng suku. Contohlah Pak Jokowi. Jokowi itu dicintai, mau di suku Batak sampai nangis, Papua nangis, semua suku nangis.
Dan tidak lagi orang tuh melihat Jokowi itu Islam atau Jawa. Enggak. Jadi kalau orang sudah punya prestasi, dia nggak akan mencari embel-embel lain, apalagi agama. Lah, Amin Rais mengatakan untuk deklarasi itu kita ingin menegakkan moralitas. Ini kan sudah menyakiti agama lain. Apakah agama lain nggak mengusung moralitas? Lah, kalau hal-hal begini terus diusung, ini pecah ini negeri NKRI ini. Padahal negara kita ini harusnya sudah hebat nih negeri. Ya? Iya. Bagi saya itu negara yang Islami, Kristiani, ya Indonesia. Kalah mungkin negara Arab. Lah di situ Amin Rais secara enaknya saya akan mengusung politik identitas. Ya, bahkan digunakan disebut statement itu sama Pak Ridho itu ketuanya. Kita akan masuk dari masjid ke masjid dari ini ke sini semua ini kan itu kan sudah jahat. Aturan aja nggak boleh kan. Aturan negara sudah dibuat. Jadi mau mentang mayoritas. Ini nggak etis lah. Saya mau bilang Amin Rais itu bukan tokoh reformasi, justru tokoh yang merusak NKRI. Nggak ada habis-habisnya. Negara sudah mengatur tidak boleh di tempat agama. Kok dia mau nantang kata nanti di masjid-masjid? Dia berdalih katanya Nabi itu di masjid dakwah. Nggak ada. Tidak ada satu misi Nabi itu mengatasnamakan satu golongan atau identitas tertentu. Jelas Nabi diutus oleh semua manusia. Jadi tidak ada Nabi mengklaim atas nama Islam. Itu Piagam Madinah itu sebuah konstitusi yang adil untuk menaungi semua golongan. Di situ ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam, ada Majusi. Tidak pernah diusik Nabi. Lah, Nabi apa? Berdiri di atas perbedaan itu. Jadi itulah Islam. Jadi jangan merasa dianggap masjid itu hanya representasi punya umat Islam saja. Tidak. Di situ kumpul semua makhluk. Bahkan pernah dibuat ibadah orang Kristen, kaum Najran. Nah, disinilah Amin Rais bermain-main ingin mengkapitalisi. Terus dikeluarkan isu-isu terus. Apa? Isu apa? Islam dibenci, ulama dikriminalisasi. Betul. Terus dibuat bahwa Islam ini seperti di negeri ini dizalimi. Itu hanya politik setan. Kenapa saya bilang politik setan? Atau kamuflase ya. Itu untuk mengkapitalisasi apa? Setelah sudah dibikin isu-isu begini, nanti apa? Dikeluarkan politik identitas. Siapa itu? Inilah saudara Anies yang mewakili Islam. Ini sudah pengkhianatan. Anies itu juga bukan wakil Islam. Amin Rais itu bukan wakil Islam. Emang dari mana Amin Rais Islam? Sudah ada wahyu dari Tuhan, ada sertifikat dari langit. Anda sudah mewakili Islam? Nggak ada. Jadi nggak perlu orang mengklaim atas nama agama itu nggak boleh. Baik Kristen maupun Islam. Kebenaran Kristen itu hanya milik Yesus. Kebenaran Islam itu hanya milik Rasulullah. Selain ini cuma persepsi manusia yang relatif. Jadi nggak usah mengklaim saya yang Islam. Lah, yang bahaya di politik Indonesia itu apa? Sekarang seperti yang ditempelkan kepada Anies. Sepertinya Islam di Indonesia itu hanya Anies. Kiblatnya hanya Anies. Jadi Ganjar, yang lainnya itu nggak Islami. Lah, semuanya Islam. Semuanya Islam. Ini Islam yang berbahaya. Ada kelompok-kelompoknya Anies, kelompok-kelompok 212 yang itu jauh dari Islam. Faktanya, yang mayoritas di sini NU nggak mendukung, Muhammadiyah tidak. Lah, inilah kelompok-kelompok sempalan ini 212 yang terus membawa jargon-jargon Islam dimusuhin, keluar-keluar jihad. Lo ngapain jihad sesama bangsa sendiri, sesama Muslim? Justru Bang, ini apa? Yang saya sedihkan apa? Ini kehancuran Islam. Kenapa saya bilang Islam? Justru non-Muslim yang Kristen semua tidak kena dampaknya. Ini dampak yang rusak apa? Islam lagi diadu domba ini. Bayangin aja, sesama saudara, katanya nabinya satu, kitabnya satu. Kok sekarang diadu domba? Tapi, apapun kalau ini juga bermasalah, kehidupan kerukunan umat beragama di Indonesia juga terkena. Tadi Pak Habib bilang, kita kalau begini terus akan menemui kehancuran. Apakah ada contoh-contoh Pak Habib, negara-negara lain yang hancur? Mungkin Pak Habib ini kan tahulah semua cerita ini. Gimana? Mungkin ada nggak? Semenjak setelah Nabi Muhammad itu meninggal, terjadilah di situ ada politik identitas. Semua dari keluarga Nabi dibunuh. Pernah terjadi mantu Nabi, manusia yang dimuliakan dalam Al-Quran, Ali bin Abi Thalib, berperang sesama Islam. Itu kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini yang menggunakan politik identitas. Dia mengatakan apa? Islam yang dia yang terbenar. Yang terbenar ya. Dia tahu ini sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi. Dan yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu ahli agama. Hafal Quran. Tapi dia sudah mengklaim menggunakan politik identitas apa? Islam yang dia yang sebenarnya.
Sampai dia mengangkat apa? Di atas tombak dia taruh Al-Quran. Saya Al-Quran. Tapi kata Ali bin Abi Thalib apa? Apa yang Anda ucapkan benar, tapi apa? Dengan maksud batil. Lah, inilah kelompok-kelompok yang keluar-keluar ini sekarang Islam tuh. Terkesan omongannya benar kan? Ya maaf, Rizik, semuanya. Ini. Padahal apa? Di semua tuh, di balik ada maksud batil. Apa? Mau ngusung Anies, dia nggak peduli negeri ini pecah. Dia sudah tidak melihat lagi itu di situ ada NU. Dia merasa Tuhan hanya milik dia yang ngasih tahu. Yang lainnya goblok. Inilah bahaya agama kalau dibawa diseret-seret. Makanya Nabi Muhammad tidak pernah mendirikan agama. Kenapa mendirikan agama? Nggak mungkin. Karena Nabi juga tahu besok Islam juga terpecah aliran. Terus apa mau jadi pemimpin? Misalkan Wahabi yang jadi khilafahnya, ya hancur nih semua. Muslim NU dibunuh. Jadi tidak ada politik identitas. Tidak pernah Nabi membawa gerbong agama. Semua para rasul, mau Yesus, Musa, itu tidak ada yang bawa. Misi dia itu rahmatan lil alamin. Makanya Nabi membuat piagam Madinah. Tidak pernah mendirikan negara agama. Loh, kok ini yang cecunguk-cecunguk ini yang nggak jelas Islamnya baru emperan jalan, yang Amin Rais baru cuma modal rambut putih, cuma hafal ayat apa sih? Kok sudah mengklaim atas nama Islam? Membawa moralitas Islam. Lah, dia membawa moral tapi dia nggak bermoral. Tapi ada begini juga Pak Habib. Jadi mengatakan atau membandingkan bahwa partai yang lain juga punya, misalnya contoh nih, itu disebutkan kok di video itu bahwa PDIP kan ada identitas Soekarno, Golkar kekaryaan, kami boleh dong pakai agama katanya. Nah, itu gimana menurut Pak Habib? Begini, identitas kami agama katanya. Gimana? Identitas kita nih harusnya Pancasila. Nah, yang tadi Amin Rais bilang PDI Soekarno. Loh, PDI Soekarno, tapi bukan Soekarno itu PDI. Lah, membawa identitas politik boleh, tapi jangan mempolitisasi politik identitas, itu bahaya. Contoh, Bung Hatta Bung Tomo dulu meneriakan takbir untuk apa? Untuk membangkitkan umat Islam. Dia menggunakan identitas politik. Itu takbirnya. Pangeran Diponegoro pakaian, nggak ada masalah. Besok ada dari pihak Kristen juga boleh. Tapi jangan mempolitisasi Kristen atau mempolitisasi Islam untuk kepentingan kelompoknya. Selainnya nggak Islam. Selainnya nggak Kristen. Saya yang Kristen, selainnya nggak Kristen. Nah, ini sudah nggak boleh. Itu bahayanya politik dan apa? Hanya untuk menjatuhkan lawan. Lah, inilah yang dipakai Anies waktu menjegal Ahok. Atau ini mungkin Pak Habib, untuk mengumpulkan suara. Itu aja. Ada kata-kata bijak, bukan kata-kata bijak, kata-kata begini. Ya, kalau misalnya mau dapat suara yang banyak karena kita mayoritas seperti ini, gunakanlah itu. Itu. Nah, itu gimana menurut Pak Habib? Itu kan begitu, kan munafik berarti. Munafik. Jadi, sekarang dia keluar-keluar Islam karena negeri ini mayoritas Islam. Coba berani apa nggak Amin Rais atau Rizik Syihab bikin FPI di New York? Atau bikin FPI di Malaysia aja, negara Islam. Masuk penjara. Karena di negeri ini terlalu terbuka, reformasinya kebablasan, nggak dibarengin oleh hukum. Contohnya Amin Rais kemarin, dia ingin menggunakan politik dan masjid-masjid. Itu sudah makar. Itu harus ditangkap. Dari Bawaslu juga nggak boleh, harus aturannya itu nggak boleh ngomong lagi. Nggak usah pakai permisi polisi. Karena sudah ada aturan tidak boleh tempat ibadah. Besok kalau ada yang bicara melanggar, mau dia tokoh, mau dia jenderal, mau dia siapapun, tangkap. Kalau nggak, negeri ini amburadul. Dibuat hukum tapi nggak ditaatin. Tapi begini Pak Habib, misi dan visi dan misi dari Partai Umat ini kan itu ada 5. Tapi semuanya menyampaikan bahwa kita ini tujuannya untuk sejahtera, persaudaraan, kesamaan, keadilan dalam bingkai atau wadah NKRI juga. Itu gimana menurut Pak Habib? Saya ingin berbicara kesaudaraan, perdamaian, tapi saya menganggap kelompok Kristen itu kafir. Kelompok kebencian saat yang moralitas kita mau diriin negara Islam. Loh, gimana kita mau bicara Islam, tapi kita menafikan saudara kita yang kita anggap saudara yang sudah diikat oleh Pancasila. Harusnya kita ini sudah hentikan, jangan suka berbicara atas nama agama. Agama itu private. Dan negeri ini paling bebas agama di dunia, dikasih kebebasan Islam hanya di Indonesia. Buat masjid pakai izin. Pernah ada seorang ceramah diturunin? Nggak ada. Pernah orang ini nggak ada.
Sementara kalau Anda mau ceramah di Malaysia harus pakai sertifikasi. Ya. Di sini aliran sempalan yang mengganggu pemerintah masih dikasih buka. Itu seperti Wahabi. Ya. Itu masih dikasih peluang. Jadi nggak ada Islamophobia di sini. Yang ada malah harusnya kelompok lain yang ketakutan. Ya. Yang lucu kok kita sekarang takut sama kelompok minoritas Kristen yang kecil. Padahal Kristen itu cuma hanya ingin bersaudara. Ya. Kita ini yang mayoritas, kita nggak usah paranoid. Ya. Kok kita harusnya yang ketakutan itu yang paranoid, yang ketakutan itu kelompok yang minoritas. Kok lucu yang mayoritas Islam, tapi yang ketakutan Islam ini kan seperti anak kecil. Ya, Padahal mereka ini kelompok-kelompok yang lain yang Hindu, Buddha itu ingin bersaudara. Kita mau bersatu di atas naungan NKRI. Lah, isu-isu agama ini cuma hanya dipolitisasi aja. Menjelang Pilpres. Iya. Pilkada. Ya. Ada seorang pedagang agama. Ya. Dan ada orang yang ingin mempolitisasi. Ya contohnya, orang mau naik ke pimpinan, datang kepada undangan, ada warungnya, nanti gua kasih duit ya. Lu buat isu begini-gini. Supaya gua naik. Nah, ini kan terjadi, dijual lah agama. Ya. Nggak penting. Kalau saya bagi saya, Pak, Ya. kalau emang capres-capres ini punya prestasi, nggak perlu jualan agama, nggak perlu jualan suku. Ya, bahkan harus mengayomin semua, harus mengayomin Karena apa? semua. Harus rahmatan lil alamin. Betul. Nabi itu rahmatan lil alamin. Jadi kenapa saya sering ngomong Nabi ini? Ya. Karena saat ini banyak ngomong bahwa dikit-dikit Islam, dikit Islam. Nggak tahu Islam tapi sok tahu Islam. Ya. Kayak Amin Rais itu nggak kenal Nabi Muhammad. Kalau dia ngomong politik identitas, Ya. itu belajar agama di mana saya nggak paham. Kenapa? Kalau sudah ambisi masuk hawa nafsu, akal jadi hilang. Dia bermain kata-kata. Saya yakin mungkin Amin Rais juga mempermainkan agama. Dia pelintir-pelintir hanya apa? Gimana yang penting saya ini dapat kekuasaan. Itu aja. Ini banyak orang munafik. Kalau orang mau benar-benar beragama itu, dia akan takut dengan politik identitas. Akan takut memainkan. Dan harus sudut pandangnya itu universal. Nggak boleh lah. Jadi intinya politik identitas tidak benar dalam agama dan negeri ini. Jangan dikasih ruang yang begini-gini nih. Dan dalam pemilu ini kan ada Bawaslu-nya. Harusnya Bawaslu harus tegas dong, Pak Habib ini ya, harus tegas dong. Maka dari itu, begitu Amin Rais itu kemarin ngomong, itu cabut Partai Umat. Itu sudah Cabut gitu makar. Oke. Contoh, Ya. Anies waktu diwawancara di radio Australia itu, di Australia itu, Ya. sampai pembawa acaranya agak melongo. Ya. Kenapa Bapak nggak kok pakai cara yang kasar, nggak cara yang halus? Ya. Kan dananya apa? Anda diisukan dengan memecah belah bangsa. Iya. Tapi namanya Anies kan sering bermutar lidah kan. Bermain Dia pakai kalimat, ya. asumsi Asumsi, jenis persepsi. laki dan perempuan. Iya. Lah, jenis perempuan laki dan perempuan ini bukan produksi, ini bawaan. Dan kalau terjadi polarisasi, dia tidak akan memecah kemanusiaan. Tapi kalau isu agama tuh Anies mengakui Ya. dia menggunakan Islam. Ya. Berarti apa? Ini berbahaya. Seperti Islam itu dia. Lah itulah Anies. Akan dicatat suatu sejarah ke depan nanti apa? Anies adalah yang memecah belah negeri ini pakai isu agama. Yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Sebelum Pilkada DKI. Ya. Jadi ini permainan aja. Ya. Dan terus lagi, kalau orang sudah caranya salah, itu langkahnya akan salah terus. Salah terus. Iya. Kalau saya ini sudah nggak suka dulu dengan Pak Iskandar, Iya. Pak Iskandar ini baik, saya akan memproduksi sesuatu hal apa? Yang saya sok bener, pokoknya nolak Pak Iskandar. Iya. Nah di situ di Australia Anies malah nyerang pemerintah Indonesia tentang kesuksesan COVID. Iya. Dibilang gagal. Iya. Ini pengkhianat bagi saya. Padahal kita berhasil dalam Loh. COVID dibandingin negara lain. Kita ini hidup di negeri ini. Iya. Saya nggak cocok sama Pak Iskandar. Iya. Saya bicara di rumah sini aja, Iya. di negeri ini. Tapi kalau saya menjelekkan Pak Iskandar di negara orang, apa yang dijelekkan pemerintah, ini masuk mau menghinakan negeri sendiri. Padahal hidupnya di sini ya. Hidup di sini, cari makan di sini. Hidup. Kalau mungkin saya tuh kemarin raja di Indonesia, Iya. Anies nggak saya kasih pulang Indonesia, saya suruh keluar ke negeri lain. Kalau saya raja, Iya. kenapa? Menghina negeri sendiri, tempat tanah kelahiran, dan itu fitnah. Kenapa? Semua luar negeri PBB memuji kerja pemerintah COVID. Iya. Semua memberi sertifikat. Monggo Anda mau jadi pemimpin, Iya. tapi Anda jangan tikam negeri ini dari belakang. Setuju, Dan setuju. bagi saya tuh orang paling munafik itu apa? Pak Iskandar ini punya kebaikan, tapi saya bilang jelek. Ini binatang aja nggak begitu. Nah ini Anies bilang pemerintah gagal. Inilah. Ya. Masa mau gini mau kita jadi pemimpin? Hancur negeri ini. Iya, Pak Habib, terus ada ini, Pak. Sebelum kita tutup nih, Pak Ya. Habib. Kita buat yang sederhana-sederhana, waktunya singkat. Jadi gini, Pak Habib.
kita ini membuat podcast ini mengedukasi masyarakat jangan terlalu mudah terpengaruh dengan katakanlah identitas. Kita harus membuang semua yang jauh-jauh tentang intoleran dan lain sebagainya. Kita ini bangsa yang toleran. Tapi saya kepingin begini Pak Habib. Ini kan tadi kita 2024 ini kan sangat-sangat sensitif sekali. Apalagi tidak ada yang incumbent, semuanya ini nol ini semua nih. Nah, sehingga masyarakat ini harus kita edukasi. Jangan sampai kita diadu domba, diadu antara agama-agama ini. Saya lihat seperti ini, Pak Habib. Kayak Suriah, kayak negara-negara lain itu kan, maaf ini saya nggak usah sebutkan, hancur semuanya. Apakah bisa penyebabnya gara-gara seperti gini, Pak Habib? Itu apa diawali seperti ini? Semua di Suriah, di Irak, di Arab itu perang semua, Pak. Isunya isu agama. Diadu domba. Seperti dibuat di Suriah, Sunni Syiah. Masa cuma karena persepsi bunuh-bunuhan? Ini tidak mewakili kemutlakan agama. Tapi diproduksi, diadu domba. Di Indonesia apa? Mau diadu domba NU sama Muhammadiyah? Nggak bisa. Karena dua ormas besar ini semua berjalan beriringan. Saling bersaudaraan, saling menunjang. Lah ini nggak bisa diadu domba. Caranya apa? Mau cari lagi mazhab lain yang mau dijadikan tumbal? Misalkan Syiah. Syiah masih jumlahnya kecil, nggak efek. Akhirnya apa? Dia menggunakan isu-isu agama yang lain. Dia seret isu agama lain. Nah, kemarin puncaknya itu waktu di Pilkada DKI. Dan ini semua yang mengganggu negeri ini, itu bukan hanya dari sini. Banyak dari luar ini sudah ikut campur. Sudah ikut campur, betul. Ada yang media ini yang buat bermain, Amerika. ada yang bermain. Iya. Jadi lebih berbahaya sekarang menghadapi apa? Perang media. Dikapitalisasi. Dibuat negeri ini mau dihancurkan. Karena apa? Negeri ini besar, mau maju di era Jokowi. Dia nggak mau terima. Lah, mau nggak mau apa di negeri ini? Karena tidak ada benturan, dibuat politik identitas. Ada yang merasa lebih Islam. Ada yang ini. Nanti ada yang merasa dikriminalisasi. Lah, ini yang terjadi di Suriah juga gitu. Penista agama, kriminalisasi ulama. Padahal ini semua ada yang membuat, ada sutradaranya. Ada di belakangnya. Ini mau diadu domba negeri ini. Kalau itu mungkin saya sama Pak Habib mungkin lebih paham, lebih tahu lagi. Ada yang tertentu menerima dubes Amerika. Saya kemarin itu kan kita udah tahu semua di artikel di media ada. Gimana menurut Pak Habib? Nah itulah. Apa itu tanda-tanda gambar gimana Pak Habib? Kita nih harus bisa melihat. Ya. Kenapa? Pokoknya kalau ada dua arah yang berlawanan, pasti salah satu apa? Menuju kesesatan. Sekarang ada orang Jokowi, kita lihat begini Jokowi. Berarti kalau ada orang mengatakan kayak Anies jargonnya membuat perubahan, berarti Anies akan menolak semua kerja Jokowi sekarang ini. Dianggap salah. Betul. Ini berbahaya. Lah, akhirnya apa? Karena dia harus bersikap gitu apa? Dia ingin melawan Jokowi. Kalau dia itu orang benar, dia harus melihat kerja Jokowi baik. Tapi ini orang sudah nggak benar dan sudah nggak punya tempat di negeri ini. Akhirnya apa? Dia menggunakan yang dilihat oleh Amerika apa? Anies. Ya, dia mulai datanglah tadi. Dubesnya ke PKS. Yang partai yang dikit-dikit sok Islami, sok jargon Islami, sok anti Yahudi, sok anti ini. Ternyata dia bersetubuh dengan Amerika. Demi kekuasaan. Maka dari itu saya bilang, kalau orang tuh banyak yang pakai simbol-simbol keagamaan, itu di situ ada kemunafikan. Dia untuk menutupin kemunafikan, pakai simbol-simbol agama itu. Lah inilah PKS. Mau kalau saya boleh simpulkan, banyak seperti kemarin Rizik bilang jangan ikut partai-partai nggak Islami. Kalau boleh saya katakan partai nggak Islami apa? Ya PKS. Yang bertopeng agama semua. Buktinya korupsi banyak. Dari sapi semua. Lah, justru saya lihat partai PDIP itu partai Islami. Jadi Islami itu nggak harus bergaya-gaya Islam atau ini. Tapi bisa menyenangkan rakyat. Yang membela rakyat kecil. Itu aja. Jadi saya pikir gini lah. Silakan kontestasi di negeri ini. Bawa gagasan, bawa ide. Nggak usah bawa agama. Di agama, di Islam dibilang apa? Tegakkan keadilan di atas suku dan agama. Nggak boleh. Harus bebas. Karena keadilan itu apa? Lebih mendekatin takwa. Makanya Nabi Muhammad itu diterima oleh kaum Yahudi, kaum Nasrani, Majusi. Karena apa? Nabi menegakkan keadilan. Nah, kalau sudah adil itu apa? Tidak boleh ada
apa ya? Perbedaan agama. Ya belum kan adil dong berarti. Kita Bhinneka Tunggal Ika lah ya. Nah, Pak kita Habib, ya. ini punya baju yang bagus, Pancasila. Iya. Kalau Nabi punya piagam Madinah, Ya. Indonesia punya Pancasila. Cuma beda namanya. Ini Madinah, ini Pancasila. Isinya semuanya sama. Ya. Keadilan, persatuan, kesejahteraan itu. Sebelum kita tutup Pak, Hmm. Pak Habib, Pak Anies selalu distempelkan kalau identitas ini kepada dirinya. Selalu. Ya. Beliau selalu buat statement di media sosial dan sebagainya. Ini ada diri saya. Tapi ada kalimatnya begini. Ya. Saya tidak mau dengar itu pernyataan. Saya menyampaikan kenyataan 5 Iya. tahun ini apakah saya begitu katanya. Menurut Habib sebelum kita tutup gimana? Iya, itulah kemarin Anies yang di Australia dia bilang apa? Iya. Mau lari dari kenyataan apa? Kan sudah jangan Anda kok dengan cara yang kasar. Iya. Anda sudah memecah belah. Kan sudah orang sudah tahu. Iya. Anda sudah memecah belah bangsa Indonesia. Australia aja tahu. Iya. Jadi Anies ini dikenal di seluruh dunia ini Iya. bapak politik identitas memecah belah bangsa menggunakan agama. Tapi dia bermain silat lidah. Saya tidak mau berbicara, tidak mau menjawab dengan asumsi. Ya. Saya mau lihat dengan track record saya kerja 5 tahun. Ya. Loh, bagaimana 5 tahun? Apa sih? Dia 5 tahun cuma berharap dia sudah ngasih izin gereja. Iya. Terus, apa karena gereja itu selesai tuh waktu dia jadi pilkada itu merusak bangsa ini? Iya. Terus, dia tidak berani. Kan pernah sekali ditanya Anies, Bapak andai kan kalau nanti jadi presiden, bagaimana sikap Bapak tentang FPI dan HTI? Nggak berani menjawab langsung. Ya. Malah dia pakai asumsi air. Ya. Lah, ini terus asumsi. Kalau dia saklek, tutup dong. Lah, inilah orang munafik. Jangan pernah dipilih. Lah, dia waktu itu mengatakan apa? Di era saya, kepemimpinan saya damai. Loh, emang damai. Kenapa? Macan Anda kasih makan terus. Macannya nggak marah. Iya. Seperti FPI dikasih, HTI dikasih. Seperti di era SBY. Iya. Iya. Sampai ada deklarasi HTI di Senayan. Iya. Disiarkan di TVRI. Iya, betul. SBY nggak ngurus negeri, mau negeri ini jadi apa besok. Iya. Yang penting di era kepemimpinan dia, aman, nyaman, ya mungkin fulus masuk. Setelah 10 tahun jadi bom waktu. Setelah 10 tahun, inilah kita dapat. Iya. HTI makin besar. Lah, Anies juga begitu. Dia waktu di era dia, betul Reza nggak ngamuk. Iya. Karena dikasih mungkin. Iya. Atau mungkin nanti kalau gua jadi presiden, gua kasih jabatan menteri. Atau gua kasih proyekan. Semua orang lah. Nggak usah sok tulus ikhlas lah. Iya. Semua orang tuh kadang nolong itu ada kepentingan. Nah, betul di era Anies, nggak debut. Nah, nanti ini berbahaya apa? Andaikan Anies, tapi mustahil jadi presiden. Andaikan jadi presiden, saya nggak bayangkan nih HTI. Iya. Ini api dalam sekam, Rizik. Andai dia 2 periode 10 tahun, setelah Anies nggak menjabat, ini negeri jadi Suriah. Jadi mundur. Saling membunuh atas nama Tuhan menggorok. Kenapa? Ini ngamuk yang dikasih makan nih. Kenapa? Besok penggantinya Anies belum tentu sejalan sama dia. Iya. Nah, ini hari yang kena beban Jokowi. Iya. Iya. Sampai Jokowi dibilang nggak Islami. Karena nggak nah ini, loh, kalau mau dihitung-hitung, Islamnya Jokowi jauh 1000 kali daripada Rizik. Pakai sederhana aja riwayat. Sebaik-baik manusia itu di sisi Allah yang memberi manfaat pada orang lain. Jokowi memberi manfaat 270 juta manusia. Iya, betul Pak. Jokowi mengurus semua negeri ini. Iya. Yang mungkin zaman dulu Rasul nggak punya umat sebanyak 270 juta. Jokowi punya. Ini Iya, lah Rizik cuma ngurusin apa sih? Iya, iya. Cuma ngurusin jalan takbir-takbir. Iya, Kalau Pak. merasa lebih soleh, jangan lihat agama itu. Mau ada satu dari Imam Ja'far mengatakan, kalau Anda ingin mengetahui kedalaman agama seseorang, jangan lihat dari sholat dan puasanya. Iya. Maksudnya ritual. Tapi apa? Lihat bagaimana dia berhubungan dengan orang lain. Iya. Bagaimana dia memberi manfaat kepada orang lain. Jokowi dikatain Jokodok tidak marah. Gus Dur nggak marah. Ini baru kemarin ada Alam Sasinaga Iya. diperkusi. Katanya kok ngatain Rizik. Emang Rizik manusia suci? Iya. Kalau Rizik itu baik, orang nggak akan punya persepsi buruk. Jadi jangan patokan dengan sorban dulu lah. Sorban ini bukan patokan, dan ini sorban pakaian Arab. Iya. Itu aja mungkin. Ya, Pak Habib, sebelum terakhir nih Pak Habib. Kita ini kan menuju tahun 2045 kita harus negara maju. Saya cinta banget dengan Indonesia ini harus hebat. Pak Habib tentunya sependapat dengan saya, Pak Habib. Negara ini harus kita jaga dengan baik. Ini kita membuat podcast ini mengedukasi. Oh ya. Apa pesan terakhir
Pak Habib kepada masyarakat semuanya agar di 2024 nanti bagaimana menurut Pak Habib? Jadi begini, Pesan terakhir kita kepada masyarakat kita. jangan punya anggapan saya ini kadang kalau marah, ngomong entar sendiri saya marah, enggak. Ya. Saya tidak ada marah dengan pribadi Amin Rais atau Rizik. Saya cuma mengkritisi sikapnya aja. Ini semua yang saya lakukan tidak ada untuk diri saya. Semata untuk NKRI. Saya ingin ke depan nih besok negeri ini solid bagus. Kenapa? Saya nggak mau nanti anak cucu kita itu merana. Kalau kita ini hari nggak bersikap. Lah, kalau saya ini diem, semua orang diem yang benar. Besok kelompok-kelompok yang sesat ini dia merasa di jalan kebenaran. Jadi semua harus bicara. Jadi makin banyak kejahatan makin merajalela di dunia ini bukan karena banyaknya orang jahat, tapi apa? Karena diamnya orang benar. Jadi orang benar tuh harus ngasih tahu. Ini saya cuma bicara gini apa? Tidak ada satu kepentingan buat saya. Untuk Indonesia kita. Untuk NKRI. Kita cinta. Saya dimusuhi semua orang banyak. Tidak ada sikap saya ini hari saya bicara dimanapun untuk kepentingan pribadi saya. Setuju, Pak. Saya dibilang buzzer rupiah, seperak nggak ada duit. Kenapa saya cinta pada negeri ini? Saya sudah lahir di sini, hidup bagi saya punya anak sini, saya bahagia di sini. Saya nggak perlu lagi nunggu wahyu Tuhan untuk mencintai Indonesia. Saya nggak perlu lagi nunggu wahyu Tuhan untuk membela negeri ini. Jadi itu aja. Jadi kita di sini bukan membenci. Ayo kita sama-sama warga negara NKRI ini, kita bersatu aja lah. Songsong negeri ini dengan baik. Dengan persatuan itu apa? Akan menghasilkan yang besar. Tapi kok perpecahan akan. Akhirnya yang tepuk tangan apa? Negara lain. Negara lain. Tidak ada satu negara sekalipun Amerika. Jangan percaya dengan Amerika. Tidak ada satu negara apa yang tulus ikhlas mau negeri ini jadi hebat. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Karena namanya orang sudah seperti Amerika itu, kemarin saya bingung PKS. Yang namanya negara seperti Amerika itu apa? Dia hanya nggak bersuka kalau ada negara lain tuh jadi mandiri. Karena apa? Ego dia sebagai polisi dunia hilang. Dan dia nggak bisa neken. Jadi itu aja. Pesan mari untuk NKRI sambil bermohon doa. Kenapa saya juga terus usaha? Ada orang dikit-dikit, ayo kita minta tolong sama Tuhan. Minta tolong nama Tuhan, tapi juga ada ikhtiar. Allah tidak akan merubah suatu kaum apapun kalau kaum itu sendiri nggak merubah. Jadi saya minta nih orang-orang yang tidur nih yang nggak pernah berpikir, cuma mikir hartanya sendiri. Gue ini sudah aman. Janganlah. Kita harus sama-sama turun mikirkan negeri ini. Kalau kita bersatu, insya Allah negeri ini baik. Terima kasih Pak Habib. Saya tutup. Publikan dimanapun berada. Tadi kita sudah bincang-bincang dengan Habib Kribo. Kita di sini tidak ada mendiskreditkan orang. Kita tidak benci, tapi kita mengedukasi. Tadi kata Pak Habib, kalau Pak Habib tidak berbicara, tentunya yang salah itu akan jadi benar dan dia akan jadi besar. Pak Habib sudah berbicara tentang kita. Mari kita benar-benar mencintai negara ini sampai 2045, sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat 2045 kita harus lebih bagus, Pak Habib. Terima kasih Pak Habib. Jangan bosan kalau saya undang Pak Habib ya. Demi NKRI ya Pak Habib ya. Terima kasih Pak Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Habib.